Hola, hola, halo. Halo semuanya, nama saya Divita Johari. Saya dari kelas 10 AKL. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus-siklus akuntansi tentang perusahaan jasa dengan nama Fotokopi Cahya Indah. Nah, teman-teman, sebelum itu ada beberapa siklus akuntansi yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, ada jurnal umum yang diambil dari transaksi-transaksi selama periode berlangsung. Yang kedua, ada buku besar diambil dari jurnal umum. Yang ketiga, ada neraca saldo keseluruhan dari buku besar. Yang keempat, ada ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini adalah penyusutan-penyusutan atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi di akhir periode. Kayak kalau misalnya kita di akhir periode, tapi masih ada penyusutan-penyusutan yang terjadi atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi, makanya dibuat ayat jurnal penyesuaian. Dari ayat jurnal penyesuaian kita buat neraca lajur. Tujuan dari neraca lajur ini adalah menggabungkan antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian atau penyesuaian, dibuat neraca lajur. Setelah ditemukan neraca lajur, dibuat laporan keuangannya, teman-teman. Laporan keuangan di sini saya ambil 4 bagian. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga adalah laporan neraca, dan yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita simak. Oke teman-teman, dimulai dari jurnal umum dulu ya. Tapi sebelum masuk jurnal umum, saya akan menjelaskan transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2023 di perusahaan Fotokopi Cahya Indah. Nah, pada tanggal 1 Desember nih, disetorkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal awal. Yang kedua, pada tanggal 2 Desember membeli perlengkapan tunai sebesar 5 juta. Yang ketiga, pada tanggal 4 Desember membeli peralatan kantor sebesar 10 juta, namun baru dibayar 2 juta. Jadi sisanya itu masuk ke dalam utang. Habis itu yang nomor 4 adalah tanggal 5 Desember telah diselesaikan pekerjaan pelanggan sebesar 7 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 15 Desember membayar gaji kepada karyawan sebesar 500.000. Terus selanjutnya tanggal 20 Desember mengenakan biaya iklan atau terjadi biaya iklan sebesar 1 juta. Nah, yang terakhir pada tanggal 21 Desember mengenakan biaya listrik sebesar 1 juta. Di sini tugasnya adalah membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, AJP, worksheet, atau arus kas, dan lain-lainnya. Nah, dimulai dari jurnal umum dulu ya teman-teman, di sini saya akan jelaskan. Pada tanggal 1 Desember disetorkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal awal. Berarti rumusnya adalah pada tanggal 1 Desember 1 bulan 12 disetorkan kas terhadap modal. Modalnya kita tulis modal Cahya Indah dengan keterangan ref 111 dan modal 311. Nah, teman-teman di sini aku mau jelasin dulu nih. Kenapa modalnya di kredit sih? Kenapa nggak modalnya di debit atau sebagainya? Nah, karena modal itu adalah ekuitas. Karena dalam membangun suatu usaha atau apapun itu membutuhkan modal, sehingga dia menambahnya ke kas modalnya yang berkurang. Karena modalnya itu udah kita beli untuk aset, jadi makanya modalnya itu di kredit, sedangkan kasnya itu ada di debit, seperti itu teman-teman. Jadi kasnya yang bertambah karena dia setoran uang tunai, jadi kasnya yang bertambah, sedangkan modal dia yang berkurang gitu teman-teman. Tadi kasnya bertambah sebesar 50 juta, tertulis terhadap 50 juta. Lanjut ke tanggal 2. Di tanggal 2 Desember membeli perlengkapan tunai sebesar 5 juta. Ingat ya teman-teman, 5 juta. Perlengkapan. Kita tulis di sini perlengkapan terhadap apa teman-teman? Di sini tulisnya adalah perlengkapan terhadap kas karena perlengkapan terhadap kas. Nah, dengan nomor akun 113 terhadap 111 sebesar 5 juta. 5. Nah, perlengkapannya berada di debit karena perlengkapan yang udah kita beli akan jadi milik kita, sedangkan kasnya berkurang karena kita bayar perlengkapan itu kepada toko lain gitu loh. Jadi kasnya di debit menjadi hak kita dan kasnya itu berkurang karena kita bayar ke orang lain atau membeli ke orang lain gitu teman-teman.
Habis itu di tanggal 4 Desember. 4 Desember dia membeli lagi nih teman-teman. Membeli peralatan kantor sebesar 10 juta. Tapi ada namunnya, namun baru dibayar hanya 2 juta. Sisanya kemana teman-teman? Sisanya dijadiin utang sebesar 8 juta. Berarti rumus yang kita punya di sini adalah peralatan kantor, peralatan terhadap kas dan utang usaha atau utang indah dengan nomor akun 122 1 dan 211. Di sini peralatannya yang udah kita beli bakal jadi milik kita nih sebesar 10 juta. Jadi peralatan yang bakal jadi milik kita sebesar 10 juta. Nah, terus kasnya karena kita cuma bayar 2 juta, artinya kas kita berkurang 2 juta, hanya 2 juta. Berarti kita tulis 2 juta. Nah, tapi sisanya kemana? Sisanya dijadiin utang sebesar 8 juta gitu, yang nantinya akan dibayar lagi gitu. Nah, lanjut ke tanggal 5. Di tanggal 5 ini telah diselesaikan pekerjaan pelanggan sebesar 7 juta. Berarti rumusnya adalah kas terhadap pendapatan ya 1 dan 4/1. Nah, kas ini bertambah sebesar 7 juta terhadap juta. Nah, aku jelasin dulu teman-teman, kenapa kasnya di debit sedangkan pendapatan biasanya di kredit. Kalau tadi tuh soalnya diselesaikan pekerjaan pelanggan, artinya ada pelanggan yang datang ke kita dan dia minta untuk diselesaikan gitu tugasnya. Jadi maksudnya, jadi kas kita bertambah karena dia sudah membayar. Sedangkan pendapatan jasa atau jasa-jasa yang udah kita lakukan untuk dia udah jadi di kredit atau berkurang gitu. Jadi kasnya di debit, sedangkan pendapatan jasanya ada di kredit. Gitu teman. Nah, lanjut di tanggal 15. Tanggal 15 membayar gaji karyawan 500.000. Gaji karyawan artinya beban gaji. Beban gaji terhadap kas sebesar 511 terhadap 111. 500.000. 500.000. Nah, beban gaji artinya gini, kalau misalnya kita membayar gaji kepada karyawan, artinya kas kita berkurang dong, karena kita udah kasih gajinya kepada karyawan. Nah, jadi itu jadi beban buat kita, karena kita udah membayar gaji ke mereka, kas kita berkurang, jadi beban buat kita. Jadi tulisannya beban gaji di debit, sedangkan kasnya berkurang, artinya di kredit, seperti itu. Habis itu di tanggal 20 Desember mengenakan biaya iklan sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini berarti beban iklan. Beban iklan terhadap kas. Beban iklan rumusnya adalah 516 terhadap 516 terhadap 111. Nah, bebannya dari 1 juta. Ini hampir sama ya teman-teman, kayak yang sebelumnya beban gaji, cuman dia membayar iklan. Jadi beban iklan terhadap kas. Nah, selanjutnya di tanggal 21. Tanggal 21 mengenakan biaya listrik 1 juta. Nah, ini beban listrik. Jadi dia membayar listrik kepada orang. Dia membayar listriknya dia terhadap kas. 1,113. Nah, setelah kita udah tulis semua nih transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember, kita jumlahkan semua masing-masing kolom ini, debit dan kredit, menggunakan rumus sum. Kita kursor dari atas ke bawah, lalu kita klik enter.
Habis itu kita tarik ke sini sebesar 74.500. Nah, jadi antara debit dan kredit kita ketemu balance sebesar 74.500.000 untuk jurnal umum per 31 Desember 2023. Habis itu kita lanjut ke buku besar. Nah, oke teman-teman, jurnal umum sudah dilakukan transaksinya, sudah dimasukkan dengan total 74.500 di debit dan di kredit juga sama. Lanjut kita ke buku besar. Nah, di buku besar ini kalau misalnya di saya ada arus kas, sehingga di arus kas ini menggunakan buku besar staffel kolom rangkap gitu ya. Jadi untuk kasnya saya menggunakan kolom rangkap, sedangkan yang lainnya saya menggunakan kolom T gitu ya. Kolom rangkap ini bertujuan untuk menghitung dari arus kasnya untuk lebih mudah gitu. Nah, di ref ini saya menjelaskan ada P plus, O min, I min, dan O plus. Nah, ini ada di arus kas ini mempermudahkan arus kas. Kayak misalnya, kalau misalnya di arus kas itu ada 3 bagian. Yang pertama ada operasional, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada pendanaan. Nah, plus minusnya ini antara penerimaan atau pengurangan atau pembayaran gitu, teman-teman. Nah, kita masuk buku besar ya. Kita ambil dari yang kasnya. Kasnya ini terdapat tanggal 1 investasi awal sebagai investasi awal. Kenapa dia di debit? Karena di jurnal umum kasnya ini dia berada di debit sebesar 50 juta, maka di buku besar 50 juta. Terus abis itu kita totalin saldonya 50, berarti ini 50 juta di debit gitu ya. Terus tanggal 2 bulan Desember membeli perlengkapan secara tunai. Nah, dia posisinya di jurnal umum tadi 5 juta ya. Jadi di buku besar juga 5 juta tapi di kredit. Nah, berarti di saldonya ini 50 juta dari sini kita kurangin dengan 5 juta yang ada di kredit. Jadi hasilnya itu 45 juta. Tapi posisinya tetap berada di debit karena dia masih banyak nominalnya di debit gitu. Kalau misalnya udah tidak mencukupi debit, maka dia di kredit seperti itu, teman-teman. Habis itu di tanggal 4 membeli peralatan kantor sebesar 2 juta tunai. Karena ini dia ngomonginnya kas doang, jadi yang dimasukin 2 juta di kredit gitu. Karena dia kan berkurang membeli. Nah, 45 dikurangi 34 hasilnya 45 juta dikurangi 2 juta hasilnya 43 juta. Habis itu tanggal 5 diterima pembayaran pelanggan 7 juta di debit, berarti hasilnya 50 juta. Habis itu selanjutnya tanggal 15 bulan 12 itu di kredit 500.000, berarti dikurang 50 juta dikurang 500.000, 49 juta 500.000. Nah, habis itu di tanggal selanjutnya adalah membayar iklan. Membayar iklan sebesar 1 juta di kredit, kasnya berkurang. Berarti 48 juta 500. Dan yang terakhir tanggal 21 Desember membayar listrik ya di kredit sebesar 1 juta juga, berarti berkurang menjadi 47 juta 500. Jadi total saldo dari buku besar itu sebesar 47 juta 500. Nah, dia masuknya ke dalam saldo awal periode. Nah, saldo awal periode ini akan berlaku nanti di arus kas. Nanti saya akan jelaskan ya. Habis itu sudah dibuat kolom rangkapnya. Habis itu kita buat buku besar lainnya tapi menggunakan kolom T yang biasa gitu ya. Di sini terdapat perlengkapan sebesar 5 juta. Ya, terus habis itu di peralatannya juga terdapat 10 juta diambil dari jurnal umum juga. Ada utang usaha 8 juta, jadi total kreditnya juga sama 8 juta diambil dari jurnal umum. Ada modal sebesar 50 juta, ada pendapatan jasa sebesar 7 juta, ada beban gaji sebesar 500.000, beban 1 juta beban listrik, dan yang terakhir adalah beban iklan sebesar 1 juta di debit. Nah, habis itu sih kita masuk ke dalam neraca saldo ya teman-teman.